Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iwayan Eka Aryasuta, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap kedua tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Mata pelajaran matematika dengan NIM 2025000100318. Saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di kelas 8 dengan materi pola bilangan di SMP Negeri 4 Gianyar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ayo kita awali dengan Panganjali dulu. Silakan. Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan cek kehadiran kalian ya. Yang pertama, Dewa Ayu Sartika Eka Putri hadir. Dewa Ayu Trisna Pratnya Dewi. Dewa Nyoman Witnyana. Gusti Ayu Desita Sari. Gusti Nyoman Dharma Yuda. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita akan mencairkan suasana dulu ya. Yuk silakan berdiri dulu sebentar. Nah, kita akan melakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya sederhana aja nak. Kalau Bapak bilang bilangan genap, kalian kan udah tahu bilangan genap. Nah, bilangan yang gimana bilangan genap? Ya betul, yang habis dibagi 2, yang bisa dibagi 2. Kalau Pak bilang bilangan genap, kalian tepuk tangan 2 kali. Ya, kalau bilangannya ganjil, kalian tepuk tangannya 1 kali. Ya, 4. Nah, masih ada yang keliru 1 ya. Oke. 5. Oke. 4 kali 3. Nah, 4 kali 3 genap ya, jadi 2 kali. Nah, yang pertama, sebelum ke inti dari pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengecek kesiapan belajar kalian, ya. Artinya pemahaman awal kalian dan pemahaman kalian terhadap materi yang sebelumnya. Oke, Bapak akan melakukan brainstorming dengan cara tanya jawab ya. Kalian bisa langsung jawab atau acungkan tangan ya. Nah, seperti ini ya. Pernah nggak kalian lihat kursi yang bertumpuk seperti itu? Pernah ya, waktu menyusun kursi. Nah, ternyata kursi itu ada tumpukannya itu tidak sembarangan, ada polanya. Bisa nggak kalian menyebutkan berapa tumpukan di kursi berikutnya? 7. Kenapa 7? Ini kan 1 polanya, 1 tumpukan, ini 3. Habis itu 5. Habis itu 7. Kenapa 7? Ya, kamu mempelajari bahwa sebelumnya ini polanya bertambah 2. Nah, sekarang yang lebih abstrak Bapak akan coba angka. 5, 10, 15, 20. Angka selanjutnya adalah 25. Ya, berarti pemahaman awal kalian tentang pola cukup baik ya. Sekarang kita bisa lanjut ke pelajaran intinya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengenal berbagai pola bilangan ya. Ada beberapa pola bilangan yang perlu kalian ketahui ya, jenis-jenisnya. Yang kedua, kalian dapat menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara mengeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Sama kayak tadi ya, kita bisa amati pola-pola sebelumnya untuk menentukan pola yang berikutnya. Apa itu pola bilangan? Nah, tadi kan belum terjawab ya, yang brainstorming kita yang pertama. Pola bilangan itu adalah susunan angka yang teratur. Nah, jadi angka yang berbaris ya, tapi teratur dan mengikuti aturan tertentu, ada aturannya. Jadi tidak sembarang angka yang berbaris ya. Pola ini bisa berbentuk bilangan ganjil, bisa genap. Yang tadi kita kita sempat ice breaking tadi ya, pakai bilangan ganjil dan genap. Ada bilangan persegi. Nah, kan baru ya, kenapa bilangan bentuknya persegi, nanti kita lihat. Atau pola-pola lain yang teratur.
Nah, ini contohnya pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pernah kalian amati, kalian misalnya masuk ke sebuah perumahan ya. Perumahan itu kan tertib dia membuat nomor ya. Seperti ini ya, misalnya klaster-klaster perumahan itu ada sebelah kanan jalan, ada sebelah kiri jalan. Ya, biasanya nomor penomoran rumah itu adalah sebelah kiri atau sebelah kanannya. Di satu sisi itu pasti ganjil bentuknya 1, 3, 5, 7. Dan di sisi jalan yang lainnya dia bentuknya genap. Pernah nggak kalian lihat kayak gini? Nah ya, yang tadi Pak bilang tuh pola bilangan persegi. Nah, kenapa disebut pola bilangan persegi? Karena bentuknya persegi. Simple gitu aja ya, bentuknya persegi. Nah, dilihat dari sini ya, ini titiknya atau noktahnya ada 1. Ya, untuk membentuk persegi berikutnya memerlukan 4 titik. Untuk selanjutnya memerlukan 9 titik. Kalau selanjutnya lah 16. Kalau kita lihat di sini adalah bentuknya seperti persegi panjang. Persegi ya, punya sisi. Dia bentuknya adalah 2 kali 2. Tuh, yang ini 3 kali 3. Di suku ketiga dia 3 kali 3. Di suku keempat dia 4 kali 4. Suku kelima 5 kali 5 ya. Suku keenam 6 kali 6. Nah, bentuknya itulah disebut dengan bentuk pola bilangan persegi ya. Contohnya pola bilangan segitiga kayak gimana? Pernah nggak kalian belanja di daerah pariwisata, misalnya Bedugul atau di mana ya? Apel atau buahnya itu ditumpuk-tumpuk ya. Ya, bentuknya biar indah ya. Itu contohnya ya, misalnya nih ada pedagang ya, menata buahnya seperti piramida. Di awal, di bawah, tumpukan paling bawah dia ada 9 apel. Kemudian di sini adalah 6 apel. Ini 3 apel. Bisa nggak kamu menyebutkan berapa selisihnya itu? 3 ya, dari sini ke sini itu dikurangi 3 ya, kurangin 3, di sini ke sini tuh kurangin dia lagi 3. Apa sih itu bilangan Fibonacci? Bilangan Fibonacci itu diawali dengan angka 1 2 kali. 1 1. Kemudian suku setelahnya adalah penjumlahan 2 suku sebelumnya. 2 bilangan sebelumnya. 1 tambah 1 2. Suku keempat adalah menjumlahkan 2 sama 1 sebelumnya, dapat 3. Dan rasio emas tuh ada di kehidupan sekitar kita ya, kayak cangkang keong itu ya. Yang ini kayak pola bunga matahari itu ya, dalamnya bunga matahari itu seperti Fibonacci sequence, satu barisan Fibonacci ya. Silakan kalian duduknya berkelompok ya. Ya, silakan atur tempat duduknya. Bapak akan bagikan kalian lembar kerja. Ada 2 aktivitas. Yang pertama gambarnya Bapak sediakan. Di aktivitas kedua kalian yang membuat polanya ya. Bapak sudah siapkan alat peraga sederhana ya, menggunakan batang korek api. Jadi kalian bisa membuat pola sendiri ya, dengan kreativitas kalian sendiri. Sekarang Bapak bagikan dulu. Silakan dikerjakan dulu, nanti Bapak akan berkeliling ke meja kalian ya. Bapak bisa berubah seperti itu polanya gitu ya. Aturannya dibuat. Gimana cara kalian menghitung korek api ini? Ini dapat berapa awalnya? 3. Ya, terus yang ini 7. Cara ngitungnya gimana? Kalian ulang dari awal lagi itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, coba bisa nggak gini Pak hitungnya? Ini nomor 1 kan tadi itu. Kita lihat di pola kedua kan ada lagi yang nomor ini. Tidak usah lagi dihitung gitu. Ya, gitu ya, hitung sisanya. Nah, dengan cara menghitung sisanya kalian nanti diharapkan bisa menghitung rumus n-nya gitu ya.
Coba sekarang hitung lagi ya, ulang ya. Ya, tanyakan bilangnya sampai pola kelima. Nah, di yang kedua ini kalian coba menemukan apa namanya aturannya. Apakah aturannya ini? Ya, gimana? Boleh, asal bolanya teratur ya. Ada aturan yang tertentu ya. Boleh. Nanti temukan gininya, aturannya ya. Diapain kok bisa jadi nomor 2, bisa jadi nomor 3 ya. Kamu Kamu buat polanya seperti apa? Kayak rumah-rumahan. Nah, saran Bapak ya, kalau kalian polanya ke situ terus biar kelihatan perubahannya, atapnya arah ke sana juga. Kalau mau berdiriin semua. Bebas aja. Kalau mau berdiri coba buat berdiri. Buat berdiri ke atas. Ke atas. Iya. Ini misalnya. Nah, ini pola pertama. Pola kedua. Tuh. Kamu sih bawahnya ya. Boleh lebih dari satu ya kalau kamu, Pak, saya pengen buat lagi, boleh ya. Nah, itu polanya. Oh, itu kan kelihatan berarti dari sini ke sini itu nambah lagi. Nih, ya satu kotak ya. Terus dari bentuk ini ke sini nambah lagi satu kotak. Oke, mau pakai pola itu? Ya, silakan ya gitu. Digambar ulang ke lembar kerja kalian ya. Tapi gambarnya kayak gimana? Oh, pola rumah-rumahan juga ya. Bebas ya, boleh lebih dari satu buat pola ya. Ini dikerjain lah, selesaiin lah dulu ya. Yang lainnya aktif juga ya, nanti Bapak ada penilaian keaktifan juga ya. Sudah selesai? Nah, sekarang coba persiapkan diri untuk presentasi ya. Iya, persiapkan aja dulu ya, nanti Bapak acak tunjuknya ya. Nanti ada 3 kelompok Pak tunjuk ya. 3 kelompok Pak tunjuk. Yang aktivitas satu kelompok aja. Nah, aktivitas 2 kan ada kegiatan kreativitas ya. Kalian tuh kan beda-beda nanti kreativitasnya. Nah, itu Pak minta 2 ya, maju ya, untuk menampilkan hasil kreativitasnya. Tapi polanya harus lain ya, jangan pola yang sama. Nah, sebentar dulu ya. Nanti yang ini diuraikan nak caranya nak. Dapat 30-nya dari mana? Jangan Pak. Boleh pakai kayak rumusnya atau boleh cara gini, buat dia barisannya 6, 9 ya satu persatu itu ya. Ya oleh Oh, gininya penamaan kelompoknya ya. Dari situ untuk penamaan kelompoknya dari sini ya. Ini nanti jadi kelompok 1 ya, 1. Nah, ini kelompok 2. Nah, ini jadi kelompok 3, kelompok 4. Yang itu nanti habis tolong diisi kelompok 5 ya, yang di sini kelompok 6. Nanti diisi. Mau pakai rumusnya boleh. Kalau bisa boleh pakai rumusnya. Berapa dapat gininya perbedaannya? 3 ya. Oke, boleh. Boleh nanti kalau temennya
jawabnya beda caranya dengan kalian, boleh kalian mengajukan diri untuk jawab untuk cara ini aja, ya. Ya, nggak full majunya, nggak full kan, jadi kalian bisa menanggapi juga. Pak, saya beda cara nyarinya, boleh, ya. Soalnya gambarnya sama Pak, tapi caranya beda, boleh ya. Udah, coba lihat gambarnya. Oh iya. Pakai apa untuk menentukan pola ke-9? Rumus UN itu ya. Jenis barisannya barisan apa? Kok bisa pakai rumus ini? Barisan apa namanya nih? Selisihnya berapa? 3. Oh, beda namanya ya. Bedanya 3 ya. Bedanya 3. Pakai rumus UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Oh ya, boleh. Nanti kalau ada temennya beda, boleh mengajukan diri ya. Pak, saya beda caranya gitu ya. Boleh ya. Yang bagi yang sudah selesai bersiap-siap, lagi 2 menit Pak, kita akan lakukan presentasi kelompok. Silakan tunjuk 2 orang ya, 2 orang perwakilan. Silakan yang lainnya perhatiin dulu ya, temannya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelumnya kalian semua sudah pasti mengenal nama dari kita berdua. Tetapi untuk lebih memperjelas, perkenalkan nama saya Ibu Surya Pratiwi dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Komando Nito. Kami berdua merupakan perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada aktivitas 1. Tanpa berlama-lama, kami akan langsung ke inti presentasi, yaitu pada soal pertama kita disuruh untuk melengkapi tabel ini yang sudah disediakan, akan ditulis oleh rekan saya. Silakan. Oke, sekarang coba disebutkan dibacakan batang. Pada pola ke-1 yaitu banyak batang korek apinya 3 dan banyak segitiganya yaitu 1. Pada pola kedua banyak batang korek apinya 7 dan banyak segitiganya 3. Pada pola ketiga banyak batang korek apinya 11 dan banyak segitiganya 5. Ya, silakan lanjut. Pada soal nomor 2, pola apakah yang kalian temukan setelah mengisi tabel berikut? Menurut diskusi kelompok kami, pola yang kami temukan setelah mengisi tabel tersebut adalah pola aritmetika, yang dimana pada pola pertama terdapat 3 batang korek api. Lanjut untuk soal ketiga, tanpa menggambar tentukan berapa banyak batang korek api yang dibutuhkan untuk membuat pola ke-9 dan pola ke-12 akan dituliskan oleh rekan. Baik, pada pola ke-9 banyak batang korek apinya yaitu 35. Pada pola pertama 3 batang korek api, pola kedua 7 batang korek api, pola ketiga 11 batang korek api, pola keempat 15 batang korek api, pola kelima 19 batang korek api, pola keenam 23 batang korek api, pola ketujuh 27 batang korek api, pola ke-8 31 batang korek api, pola ke-9 35 batang korek api. Jadi berikut ini adalah hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu dari kelompok 3. Sekian presentasi dari kami selaku perwakilan dari kelompok 3. Kami tutup dengan para pesan. Oke, beri aplaus ya bagi teman-teman. Oke, silakan duduk kembali. Nah, benar ya, sudah baik sekali hasil dari presentasi dan diskusinya. Kemudian di sini caranya adalah menentukan suku berikutnya dengan cara mencari satu persatu ya. Suku-suku setelahnya dengan melihat pola dari suku sebelumnya. Ada yang punya jawaban berbeda? Cara? Ya, kelompok berapa? Kelompok 2. Jawabannya sama nggak? Sama, tapi caranya berbeda. Oke, silakan maju ke depan salah satu. Oke, silakan. Mau dibuat yang pola ini? Ya, silakan. Nah. Oke.
Beri tepuk tangan ya bagi temannya ya. Bagus sekali ya, sudah menemukan cara menjawab dengan cara yang berbeda ya. Bapak ingin mengkonfirmasi ya, kamu menemukan cara ini menggunakan rumus apa? UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ini adalah rumus rumus suku ke N dari barisan aritmatika ya. Jadi ini untuk pelajaran selanjutnya ya. Bagus sekali sudah bisa lebih dulu ya untuk mempelajarinya. Oke, sekali lagi tepuk tangan bagi temannya ya. Selanjutnya untuk aktivitas 2 kelompok 1 ya, silakan. Swastiastu. Halo semua, kami Fauzia dari kelompok 2 mempresentasikan hasil riset. Sebelum mempresentasi, kita nama saya Rizky Bisari dan juga saya. Nama saya dalam berita presentasi kami mulai dengan penjelasan dari teman saya. Jadi untuk aktivitas 2 ini kita disuruh menggambar pola di sini. Kelompok saya memilih pola seperti rumah-rumahan. Sekarang akan saya gambar. Nah, jadi kelompok kami memilih polanya itu seperti ini. Untuk pola ke-1 itu banyak batang korek apinya adalah 6. Untuk pola kedua itu ada 9, untuk pola ketiga ada 12, dan untuk pola keempat ada 15, dan untuk pola kelima ada 18. Untuk pola hubungannya itu bisa ditentukan dari sini. Jadi untuk mencari 9 itu kita perlu menambahkan 6 dengan 3. Kenapa 3? Karena untuk membuat pola selanjutnya kita memerlukan 3 batang korek api. Jadi ini 1, 2, dan 3. Jadi maka untuk mencari pola selanjutnya kita memerlukan hanya tinggal tambah 3. Jadi pola hubungannya adalah plus 0, plus 3, plus 3, plus 3, dan plus 3. Ya. Untuk nomor 5, pola apakah yang kalian tentukan setelah mengisi tabel tersebut? Pola yang kami tentukan adalah pola aritmatika. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mencari pola kedua itu perlu ditambahkan 3. Kenapa? Karena setiap pola selanjutnya yang ditentukan akan bertambah 3 batang korek. Untuk nomor 6, untuk mencari pola ke-9 itu hanya perlu ditambahkan 3. Nah, untuk mencari pola 9 kita hanya perlu menghitungnya yang ke-9. Jadi ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, dan ke-9. Jadi pola ke-9 adalah 30. Untuk mencari pola ke-12 juga sama, kita hanya perlu menghitungnya yang ke-12. Ini kan 9, nanti ini 10, 11, 12. Jadi pola ke-12 adalah. Beri tepuk tangan dulu ke teman-temannya. Ya. Oke, silakan duduk ya. Nah, sudah bagus sekali ya hasil presentasinya. Dia buat gambar seperti rumah-rumahan katanya ya. Pola berikutnya adalah dengan cara dia butuh 3 batang korek api lagi. Tuh tadi saya bilang ya, dia butuh di sini butuh lagi 3, selanjutnya lagi 3. Maka hubungannya dia dapat adalah dengan menambahkan 3 batang korek api sehingga membentuk pola yang baru di suku selanjutnya ya. Jadi pola yang ditemukan adalah sama juga aritmatika ya. Aritmatika kemudian dengan menambahkan 3 batang korek api. Carinya adalah dengan cara satu persatu ya, sama kayak temannya tadi. Ada yang nggak mau mencoba nih menggunakan cara rumus tadi? Mau? Ya, coba Wina ya. Nah, tadi udah benar ini. Sekarang kita hapus dulu. Nah, coba satu saja ya, pola ke-9 aja cukup. Atau tadi udah pola 9, pola ke-12. 6 ditambah. Ya.
Oke, sama ya 39 ya. Kasih tepuk tangan temennya dulu. Nah, dari kedua aktivitas ini kita akan berusaha membuat kesimpulan ya anak-anak ya. Sekarang siapa yang mau membuat kesimpulan? Ya, kelompok 4 membuat kesimpulan. Coba. Jadi kesimpulan yang kami dapat setelah berdiskusi adalah kami dapat mengenal pola bilangan dan dapat mengenal cara memecahkan soal dari pola bilangan tersebut. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ada yang mau menyumbang kesimpulan yang lain? Ya. Jadi kesimpulan yang kami dapat yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak. Juga dapat mempelajari rumus baru yang belum dipelajari dan diketahui. Oke, terima kasih. Satu kali lagi, satu saja. Ya. Dapat kami simpulkan bahwa untuk menentukan suku selanjutnya dari pola bilangan dengan memperhatikan suku-suku sebelumnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, jadi seperti itu ya. Pak akan rangkum semua kesimpulan kalian bahwa hari ini kita belajar dengan cara menggunakan alat yang sederhana ya untuk mempelajari pola bilangan, menentukan suku selanjutnya. Kan itu tugas kita tadi, menentukan suku selanjutnya dengan cara memperhatikan atau mengeneralisasi suku-suku yang sebelumnya. Oke, sebelum Bapak akan mengadakan evaluasi, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pelajaran hari ini? Nah, kalau enggak, sekarang coba kalian kembali ke bangkunya seperti semula. Nah, Bapak akan mengadakan kuis singkat ya. Kalian tinggal kasih nama di sini, terus jawabannya di bawahnya ya. Ini soalnya sedikit, cuma 2 isian singkat ya. Kalian kerjakan dengan waktu 5 menit. Ya, kerjakan secara individu. Masih ke belakangnya. Ya, langsung isi nama, nomor absen, sama kelasnya. Kerjakan langsung di kertasnya. Waktunya 5 menit ya. Nah, waktunya habis ya. Silakan dikumpulkan. Ya. Silakan. Tidak apa-apa. Ya, baik, sudah selesai ya kuis kalian. Pak ingin menginformasikan di pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang barisan aritmatika ya. Jadi kalian bisa baca-baca dulu di rumah agar ada bayangan ya. Ada pertanyaan sebelum Pak akhiri? Ya, kalau nggak ada, mari kita tutup pembelajaran dengan sama santi dan berdoa. Ya. Sama santi. Om santi 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 om. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Okay.